wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diantika dengan NIM 191410032. Saya dari kelas SI6E, jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Dharma Palembang, dengan dosen pembimbing Ibu Megawati MKom. Di sini saya akan menjelaskan dua artikel. Artikel yang pertama, saya akan menjelaskan tentang analisa manajemen risiko K3 dalam industri manufaktur di Indonesia. Berikut saya paparkan daftar isinya. Yang pertama ada pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil penelitian, keempat pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Pendahuluannya, industri manufaktur merupakan industri yang mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi maupun produk jadi. Mangkunegara 2016. Dan di dalam setiap proses produksi dan aktivitas pekerjaan memiliki resiko dari bahaya yang ada. Mengutip dari Sutriyato 2021 dalam tulisannya di tribunnews.com, industri manufaktur pada tahun 2020 memiliki kontribusi yang tinggi dalam kecelakaan kerja bersamaan dengan konstruksi, yaitu sebesar 63,6%. Kecelakaan kerja ini sendiri dapat terjadi salah satunya karena pengelolaan manajemen risiko, keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang tidak dilaksanakan dengan baik. Karena menurut Restu Putri Palupi dan Diasari 2015, salah satu upaya untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja yaitu diperlukan suatu manajemen risiko yang kegiatannya meliputi identifikasi bahaya, analisis potensi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, serta pemantauan dan evaluasi. Pada penelitian Al-Fatihah 2017 dalam industri manufaktur, pembuatan plumbing fitting dalam mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Dilakukan metode hazard identification, risk assessment, dan risk control di seksi casting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Berikut ada hasil penelitiannya. Daftar artikel yang terpilih kemudian dianalisis dari aspek identifikasi bahaya seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 berikut. Bisa dilihat di gambar yang sudah saya tampilkan. Dan ini ada tabel 2, yaitu hasil analisis penilaian risiko dalam industri manufaktur di Indonesia. Dan tabel 3 yaitu hasil analisis pengendalian bahaya dalam industri manufaktur di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitiannya. Penelitian ini merupakan literatur review di mana sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur berupa jurnal nasional yang telah dipublish yang diperoleh dari search engine atau Google Scholar. Data penelitian ini mengenai manajemen risiko pada keselamatan dan kesehatan kerja dalam industri manufaktur di Indonesia dari tahun 2015 sampai 2020 dengan kata kunci identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan industri manufaktur. Dan didapatkan sebanyak 461 penelitian yang kemudian data tersebut dilakukan filter kembali berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, dan isi yang sesuai dengan penelitian ini sehingga didapatkan sebanyak 26 jurnal. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis gambaran manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja dalam industri manufaktur di Indonesia terkait dengan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan kerja. Dan ini ada penilaian risiko. Penilaian risiko ini yaitu setelah dilakukannya identifikasi bahaya dilanjutkan dengan penilaian risiko yang bertujuan untuk mengevaluasi besarnya risiko serta skenario dampak yang akan ditimbulkan dari suatu bahaya, dan penilaian risiko ini digunakan sebagai langkah saringan untuk menentukan tingkat risiko ditinjau dari kemungkinan kejadian dan keparahan yang dapat ditimbulkan. Sahid 2019. Penilaian potensi bahaya yang diidentifikasi bahaya risiko melalui analisa dan perhitungan risiko yang dimaksudkan untuk menentukan besarnya risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadi dan tingkat keparahan atau besar akibat yang ditimbulkan. ILMI 2019. Dari hasil analisa dan perhitungan dapat ditentukan peringkat nilai risiko sehingga dapat di penilaian risiko pada level very high pada aktivitas pengerindaan yang berisiko kulit terluka atau sobek terkena pecahan cakram dengan likelihood unlikely dan severity moderate
dan didapatkannya risk rating very high, penilaian risiko pada level high pada aktivitas memotong atau tekuk besi dengan mesin yang beresiko tangan terpotong, mesin alat potong tekuk dengan likelihood very unlikely dan severity extreme dan didapatkan risk rating high, penilaian risiko pada level medium pada aktivitas pengovenan yang beresiko kulit terbakar, iritasi kulit dengan likelihood unlikely dan severity moderate dan didapatkan risk rating medium dan penilaian risiko pada level low pada aktivitas assembly beresiko jari tangan terjepit di antara part besi dengan likelihood very likely dan severity slight dan didapatkannya risk rating low. Dan dalam penilaian risiko ini sebaiknya dilakukan dengan melibatkan beberapa orang atau berkelompok, seperti pekerja yang bekerja secara langsung, pengawas, petugas pengelola keselamatan, dan orang-orang lain yang terkait karena keahlian atau pekerjaan terhadap risiko itu sendiri. Yang kedua ada identifikasi masalah. Menurut Gunawan 2013, bahaya atau hazard merupakan suatu ciri yang dikandung sesuatu atau biasanya berbentuk energi yang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera pada manusia atau kerusakan pada harta benda maupun lingkungan alam. Dan secara umum bahaya dikelompokkan menjadi bahaya kimia, bahaya fisik atau termasuk mekanis, listrik, dan gravitasi, bahaya biologi, serta bahaya ergonomi. Gunawan 2013. Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui adanya bahaya dalam aktivitas organisasi, dan identifikasi bahaya ini merupakan langkah awal dalam mengembangkan manajemen risiko, keselamatan, dan kesehatan kerja. Dan menurut Veronica, identifikasi bahaya adalah identifikasi atas sesuatu yang dapat menyebabkan cedera pada manusia atau kerusakan pada alat atau lingkungan. Metode identifikasi bahaya dapat dilakukan dengan cara yaitu pertama dengan observasi atau inspeksi terencana, observasi terhadap kondisi fakta tempat kerja, peralatan, dan sebagainya, atau inspeksi terencana yang lebih fokus terhadap bahaya tertentu dengan menggunakan lembar pemeriksaan dan indeks. Dan kedua yaitu brainstorming, di mana untuk proses yang belum dilakukan atau berdasarkan pertimbangan seperti jarak yang jauh sehingga sulit dilakukan observasi atau inspeksi, maka identifikasi dapat dilakukan melalui brainstorming. Selanjutnya ketiga ada pengendalian resiko. Pengendalian resiko merupakan cara untuk mengatasi potensi bahaya terdapat di dalam lingkungan kerja. Potensi bahaya tersebut dapat dikendalikan dengan menentukan suatu skala prioritas terlebih dahulu, yang kemudian dapat membantu dalam prioritas terlebih dahulu, yang kemudian dapat membantu dalam pemilihan pengendalian resiko yang disebut hierarki pengendalian resiko. Gambaran terkait pengendalian di beberapa manufaktur. Dalam penelitian pengendalian eliminasi yang dilakukan terhadap resiko cedera punggung karena kejatuhan material, yaitu dengan mengurangi berat material yang diangkat. Dalam penelitian Nuryono dan Aini, pengendalian substitusi yang dilakukan terhadap resiko tergores bagian tajam dan proses blending, yaitu dengan mengganti cutter dengan gunting. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari literatur review ini terkait manajemen risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada industri manufaktur adalah dalam identifikasi bahaya pada industri manufaktur, bahaya yang paling banyak teridentifikasi yaitu bahaya fisika. Dalam penilaian risiko pada industri manufaktur didapatkan tingkat risiko yang paling banyak muncul adalah pada level medium dan high, dan dalam pengendalian bahaya dan risiko pada industri manufaktur didapatkan hasil pengendalian bahaya dan risiko yang paling banyak digunakan adalah pengendalian administratif. Oke, lanjut di artikel kedua. Artikel kedua ini saya mengambil judul manajemen risiko dalam perbankan syariah. Di sini saya akan memaparkan daftar isinya terlebih dahulu. Yang pertama ada pendahuluan, rumusan masalah, hasil penelitian, metodologi penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Pada saat ini, pertumbuhan bank syariah mengalami kemajuan yang pesat, baik di dunia internasional maupun di Indonesia. Konsep perbankan dan keuangan Islam bermula pada tahun 1970-an, yang masih merupakan diskusi teoritis. Namun kini sudah menjadi realistis faktual yang mencengangkan banyak kalangan. Dalam kegiatannya, bank syariah tidak luput dari yang namanya risiko.
Bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko yang kompleksitas, beragam, dan melekat pada kegiatan usahanya. Yang pertama ada dalam implementasi manajemen risiko, yaitu melindungi perusahaan terhadap kerugian yang sangat pesat. Dalam manajemen risiko terdapat tugas untuk mengimplementasikan, yaitu identifikasi risiko-risiko, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut. Yang berikutnya ada rumusan masalah. 1. Bagaimana manajemen risiko. Kedua, bagaimana landasan hukum manajemen risiko. Ketiga, bagaimana penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah. Keempat, bagaimana proses dan sistem manajemen risiko. Yang kelima, bagaimana kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko. Yang keenam, bagaimana analisis risiko dalam produk-produk perbankan syariah. Hasil dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini menggunakan beberapa penelitian sebagai bahan referensi, yaitu pertama Indra Syafi'i dan Syaparudin Siregar. Manajemen risiko perbankan membahas mengenai manajemen risiko, jenis-jenis risiko, dan pengawasan risiko perbankan syariah. Sama halnya dengan penelitian ini yang akan membahas juga mengenai manajemen risiko dan pengawasan risiko perbankan syariah. Dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu penelitian ini akan membahas mengenai penerapan, proses, dan sistem manajemen risiko, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko, serta analisis risiko. Kedua, yaitu ada dari Muhammad Iqbal Fasa 2016, manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia, membahas mengenai urgensi manajemen risiko pada perbankan syariah, karakteristik manajemen risiko perbankan syariah, jenis-jenis, dan penerapan risiko. Sama halnya dengan penelitian ini akan membahas mengenai jenis-jenis dan penerapan manajemen risiko. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas juga mengenai kebijakan, prosedur, penetapan limit manajemen risiko, serta analisis risiko dalam produk perbankan syariah. Yang ketiga yaitu ada Trimuloto 2017, manajemen risiko berbasis syariah. Penelitian ini yang ditulis oleh Trimuloto ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, sama halnya dengan penelitian ini. Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu membahas mengenai risiko-risiko investasi dan manajemen risiko dalam perbankan syariah, sementara penelitian ini hanya akan membahas mengenai manajemen risiko dalam perbankan syariah. Yang keempat, yaitu ada dari Rizky Rahmadia, model sistem manajemen risiko perbankan syariah atas transaksi usaha masyarakat. Membahas mengenai pengertian manajemen, proses, dan sistem manajemen risiko. Risiko-risiko bank syariah dan manajemen risiko bagi hasil bank syariah. Berbeda dengan penelitian ini yang tidak membahas mengenai manajemen risiko bagi hasil syariah, namun membahas mengenai analisis risiko dalam produk-produk perbankan syariah. Yang kelima, yaitu ada dari Joko Hadi Purnomo, manajemen risiko perbankan syariah, membahas mengenai manajemen risiko, jenis-jenis, dan penerapan. Sama halnya dengan jurnal ini yang akan membahas mengenai hal tersebut. Namun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jika penelitian terdahulu membahas mengenai problematika SDM di perbankan syariah serta pengoptimal manajemen risiko kredit sebagai upaya meminimalisir kredit bermasalah, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko dan analisis risiko dalam produk-produk perbankan syariah. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan metode atau gambaran bentuk manajemen risiko secara umum. Kemudian manajemen risiko menurut Islam, lalu perbandingan antara manajemen risiko dengan masyir, serta risiko-risiko yang bisa dialami oleh bank syariah, menjadi penyemangat yang bisa memberikan spirit bagi pertumbuhan perbankan syariah. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, merupakan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisa data bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih bersifat makna daripada generalisasi.
Ini ada pembahasannya, saya jelaskan. Yang pertama adalah landasan hukum manajemen resiko. Dasar hukum penerapan manajemen risiko bank umum terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 58 PBI 2003 khususnya. Pasal 35 Undang-Undang 21 Tahun 2008 Bank Syariah dan Undang-Undang Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Ada pasal 38 Undang-Undang 21 Tahun 2008 ayat 1 Bank Syariah dan Undang-Undang Syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah dan perlindungan nasabah. Yang keduanya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Pasal 2 ayat 1 nomor 9 PBI 2007. Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam rangka menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan bank secara umum substansi landasan hukum dari manajemen risiko Islam. Yang kedua, ada penerapan manajemen risiko di perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya, penerapan manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi risiko yang dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, risiko dari produk dan kegiatan usaha. Yang kedua, ada pengukuran risiko. Pengukuran risiko dilakukan dengan melakukan yang pertama, evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Yang kedua, ada penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terhadap perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Yang ketiga, ada proses dan sistem manajemen risiko. Proses dan sistem manajemen risiko digunakan ada 3, yaitu yang pertama ada pembentukan lingkungan manajemen risiko dan kebijakan prosedur yang baik. Taraf ini berkaitan dengan keseluruhan tujuan dan strategi bank terhadap risiko dan kebijakan manajemennya. Dewan Direktur berlangsung menyusun seluruh tujuan, kebijakan dan strategi manajemen risiko bagi lembaga keuangan. Yang kedua, ada proses pengukuran atau mitigasi dan monitoring yang terpihak bank harus memiliki sistem informasi manajemen reguler untuk mengukur, mengontrol, dan melaporkan berbagai eksposur resiko. Resiko yang diambil bank harus termonitor dengan terkelola secara efisien. Selain itu, bank juga harus menyelenggarakan pengujian stres untuk melihat portofolio yang dimiliki terhadap berbagai perubahan potensial di masa depan. Bank juga harus memiliki rencana kondisi atau alternatif yang dapat digunakan dalam berbagai skenario. Yang tiga, ada kontrol internal. Yang memadai bank harus memiliki kontrol internal untuk menjamin bahwa semua kebijakan yang sudah bank lakukan adalah sebuah sistem kontrol internal yang efektif, mencakup, yang memadai. Yang keempat, ada kebijakan prosedur dan penetapan limit manajemen risiko. Kebijakannya yaitu ada 6. Yang pertama, ada penetapan risiko yang terkait dengan produk perbankan, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Yang ketiga, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko merupakan potensi kerugian yang dapat diserap oleh permodalan bank. Yang keempat, penetapan penilaian peringkat risiko. Penetapan penilaian risiko merupakan dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Hasil pengukuran risiko dapat dikategorikan menjadi 3 peringkat, yaitu rendah, moderate, dan tinggi. Yang kelima adalah penyusunan rencana darurat atau contingency plan dalam kondisi terburuk, yaitu worst case scenario. Yang keenam, ada penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis risiko dalam produk-produk perbankan syariah. Yang pertama, ada mudharabah atau profit sharing agreement, adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama, sahibul mal, menyediakan seluruh pembiayaan, sedangkan pihak lainnya menjadi mudharib atau pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi sesuai sepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung sahibul mal atau pemilik modal selama hal itu bukan akibat kelalaian mudharib. Yang kedua, ada musyarakah atau equity participation,
adalah usaha model ventura yang merupakan investasi jangka panjang. Pengusaha dan investor masing-masing menyerahkan modal untuk melaksanakan usaha dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian atau resiko sesuai nisbah yang disepakat dalam perjanjian. Yang ketiga, ada murobaha atau transaksi jual beli dengan margin. Bank membeli barang atau kondisi khusus, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin yang telah disepakati bersama. Khusus untuk transaksi mudharabah dengan pesanan yang sifatnya mengikat, risiko yang dihadapi bank syariah hampir sama dengan risiko pada bank konvensional. Yang keempat, ada salam paralel atau deferred sales contract. Beijus salam adalah transaksi jual beli di mana barang diserahkan kemudian sementara pembayaran dilakukan di muka. Dalam bai'us salam, barang yang dijual harus telah ditentukan sebelumnya, baik jumlah, kualitas, jenis, jangka waktu penyerahan, tempat penyerahan, penggantian barang dengan barang lain seandainya penjual tidak dapat menyerahkan sesuai kontrak dan lainnya. Berikutnya ada analisis risiko dalam produk-produk perbankan syariah. Ada istinah dan paralel. Dalam kontrak istinah dan istisnah paralel, risiko yang dihadapi bank sama dengan salam paralel atau bai'ul istisnah. Menurut sebagian fuqaha, merupakan jenis khusus dari salam yang dilakukan untuk bidang manufaktur dan konstruksi yang jangka waktunya relatif panjang. Sebagai mustasni, maka risiko yang dihadapi adalah default dari sani yang tidak melaksanakan presensi sesuai kontrak. Yang keenam yaitu ada ijarah atau leasing, adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Kontrak ijarah atau leasing dalam perbankan syariah adalah kontrak antara bank dengan leaser dan nasabah sebagai lisi, di mana bank sebagai leaser memperoleh imbalan barang atas aktivasi yang disewakan. Kesimpulannya, manajemen risiko merupakan bagian yang sangat penting dalam transaksi usaha masyarakat pada bank syariah. Sesuai dengan analisis di atas, bank syariah akan menghadapi 1. Resiko sebagaimana yang dihadapi bank komersial kecuali bunga, serta 2. Resiko-resiko yang unik dan khusus menurut karakter sistem bagi hasil atau mudharabah dan musyakarah. Risiko pertama tidak terbatas, hanya akan terdiri dari resiko-resiko kredit, pasar, likuiditas, operasional hukum, reputasi, strategik, dan kepatuhan. Sementara risiko kedua terdiri dari ada di samping risiko sebelumnya, yaitu investasi ekuitas dan risiko tingkat return. Risiko-risiko tersebut akan dikelola oleh bank dengan memperhatikan tiap ketentuan dan prinsip syariah Islam serta memenuhi ketentuan berlaku tentang penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi bank juga. Bank risikonya merupakan pengetahuan yang cukup tentang esensi bank syariah dan kegiatan bisnis atau entrepreneurship. Karena risiko yang dihadapi tiap-tiap bank syariah memiliki fitur berbeda, bank harus menetapkan sistem manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan dan sistem tersebut merupakan satu kesatuan dengan sistem kerja bank syariah. Oke guys, sekian dari presentasi makalah saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.